Betul. Karena it's so accessible and now every male can have a podcast. Anyway, Ngomongin male, ada tren performatif. nyambung masuk ke Pilpres milih pilihan lewat zodiak, jujur aku kayak gitu lagi. Iya, balik lagi ke game ya. Karena job desk ya. Balik lagi di podcast Rame Rahasia Media bareng gue Aulia Adam. Kali ini episode spesial, ada dua podcast host favorit gue belakangan. Ada Gemat, ada Emma Montes. Satu studio, tepuk tangan dulu. Terima kasih loh, ya ampun. Pura-puranya. Terima kasih. Makasih ya teman-teman yang udah rame banget nih di sini sampai sesak-sesak. Aman semua, aman semua, ya. aman. Kayak 20 orang ya. Iya benar-benar. Makasih banget udah mau datang ke podcast Magdalene. Iya, terima kasih. Kalian sudah gimana mengundang. kabarnya minggu-minggu ini? Ada kau Jakes. Kau tidak boleh menanyakan kabar di minggu-minggu ini, kau Itu paham? dia loh. Mungkin ada alasan pakai baju hitam, baju pink. Nah, kan kalau misalnya ngomongin tentang warna ya. Thank you. Mungkin dari Gemat dulu kali ya. Iya, Aku boleh. tadi pagi ada wardrobe malfunction dan miscommunication. Oke. Karena tiba-tiba aku membuka lemariku, wow, apa yang bersih di dalam sini ya? Terus kayak, wow, kita ke media, apakah aku memakai batik ya? Gitu loh. Gue bilang ke Emma, kayak lo pakai baju apa? Please, gue pakai bajunya hijau pink nih. Terus dia kayak, aku tidak punya otak untuk berpikir tentang baju. Aku klasik-klasik saja. Jadi dia aku pakai menjadi hitam. diriku sendiri hari ini. Aku sama Gemat itu kita adalah dua orang yang sama tapi dengan estetik yang berbeda. Betul. Gitu. Kelihatan. Jadi kayak ya. Jadi kayak Gemat selalu warna-warni, flashy, lucu, perintilan apa segala macam. Akulah wardrobeku hitam, putih, abu-abu, coklat. Thank you. Itu aja. Thank you. Jadi kayak hari-hari ini tuh pengennya kan kita pakai warna-warni. Gak ada aku. Ada sih warna hijau sih. Tapi kan cocok sebenarnya harus sama media lagi. Pink hijau tuh buat Iyalah. situasi-situasi hari ini. Iya. Jujur. Hari ini dan 2 minggu ke belakang sih. I think sebenarnya. like the mood is better, maksudnya kayak mood pribadi lebih. ya. Mentalnya kayak udah lebih better cause like of course life moves on, terus habis itu ya udahlah kita memang mesti harus menjalani hari-hari. Tapi berapa minggu ke belakang honestly itu minggu-minggu terberat dalam hidupku sih pribadi. Dan pertama kali terberatnya bukan karena internal tapi eksternal. Dan collectively kita semua ngerasain yang sama. Tuh. It's crazy. Iya. Jadi kayak wah gue jaga-jaga banget sih sebenarnya, kayak bangun pagi menangis, kemudian ketakutan, ngeliat TikTok bentar ketawa, terus habis itu nangis dan ketakutan lagi. Ya seperti itulah. Iya. Makanya tadi ya kita juga kayak Salmon, kita berdua kayak oh my god we really wanna speak up, tapi kayak mesti ngomong apa ya. Ya udah deh kita coba sleep on it gitu kan. Kayak Gemet kayak let's just sleep on it. Kita pikirin kita what do we wanna say. Until one day aku bangun pagi kayak aku nangis dengan kencang, taruh HP ngomong, habis itu Gemet gue post ini aja udah, gue mau nangis aja karena it's crazy. Tapi at the same time I'm kinda grateful karena friendship bond jadi lebih kuat. Iya, Because Karena we itu are kayak relying semua on orang each other. rasain ya. Iya. Dan kita bisa lihat itu dan bisa rasain itu juga gitu. Iya, we rely on each other so much. Iya. More than ever, kita setiap hari selalu ngumpul di rumah Gemat base camp to just like support system aja bareng. And at the same time, yeah, like seeing the energy and everyone, it's crazy. It's kind of inspiring sih. Iya. Dan sekarang satu dunia, boy. Iya benar. Dan sebenarnya disclaimer buat yang nonton, kita kan juga sebenarnya ngobrolin buat podcast ini tuh way before minggu kemarin kan. Betul. Jadi kayak vibe sebenarnya kita bakal ngobrolin tentang media dan Gen Z nih, teman-teman. Cuman karena kemarin jadi kayak sebenarnya itu menarik juga sih menurutku, karena kebanyakan yang protes kemarin tuh sebenarnya kemarahannya datang dari generasi
Z ini yang jauh lebih muda, orang-orang muda yang sampai ada tuh keluar tuntutan 17/8 yang mostly di-initiate sama teman-teman yang muda gitu. Kalau kalian sendiri ngeliat situasinya gimana? Kalau dari minggu lalu sih emosional bangetnya tuh pas protesnya berubah menjadi chaos ya. Tapi setelah itu kan banyak banget kayak tokoh-tokoh anak muda kayak Abi, Dovi, Afu gitu, mereka malah come together untuk kayak bener-bener ngumpulin kayak aspirasi nggak cuma anak muda tapi bener-bener kayak semuanya masyarakat gitu ya. It shows how bukan cuma pinter ya, tapi kayak we can get things done gitu. Iya bener lagi. And that's really inspiring karena pasti kan banyak banget ya di masa-masa ini kita ngerasa kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita powerless, kita sangat bergantung kepada yang punya kuasa. Tapi lihat dong kayak kekuatan kita secara kolektif dari this collective grief juga sebenarnya ya. Sedih banget meratapi negara ini gitu kemarin sampai sekarang. It inspired a lot of young people and hopefully like also like old people. Iya, Kalau jujur. kayak anak-anak ini tuh bisa gerak gitu. Yeah. Jadi it inspires me to also keep editing Salmon episodes. Jujur. I had a conversation sama orang tuaku karena mereka lahir tahun 60-an kan. So like pola berpikir beda banget, tapi at the same time nggak bisa dipungkiri mereka udah ngelaluin banyak banget di negara ini gitu kan. We had a conversation lumayan agak tense tentang apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak mestinya dilakukan. And then I asked them kayak oke, sekarang mau apa-apa coba look at me and my job right now sebagai podcaster Salmon. Apa yang aku bisa lakuin? Apa ya? Gitu kan. Terus kayak exactly. So aku bilang sama mereka kayak melihat 17/8 ini dan semua yang terjadi di media sosial, this is the best that we can do. Karena ini alat yang kita punya, ini knowledge yang kita punya, ini expertise kita untuk beberapa orang. Jadi ini yang kita bisa kontribusikan untuk negara ini, and that is so inspiring. I love how like banyak banget konten kreator tuh mereka kreatif banget masih dengan kayak flair mereka sendiri untuk ikut mengomentari dan they're still really entertaining and I think exactly. itu tuh super powernya Gen Z karena kayak they can take things not too seriously dan dijadiin joke tapi sebenarnya kayak there's like a subliminal message gitu loh di situ. Ada pesan bahwa kita masih peduli, ada pesan bahwa kita memang ngerti juga sebenarnya walaupun mungkin dibungkusnya pakai humor gitu ya. Iya, benar. Kemarin juga lagi rame tentang hal yang sama terjadi di Nepal. Dan kayaknya itu juga di orkestrasi oleh generasi yang lebih muda gitu. Kalian sendiri ngeliatnya gimana sih hubungan, tadi Gemet udah bilang influencer Gen Z itu ternyata lebih kreatif dalam menyampaikan pesan yang sebenarnya banyak gitu pesan-pesan di dalamnya gitu. Kalau kalian ngeliat posisi si generasi muda sama media itu hubungannya seerat apa sih sebenarnya based on your own experience dan ngelihat situasi? Ya udah kayak mulut kedua dan kuping ketiga Jujur, nggak sih sebenarnya karena kayak kita generasi yang hidup dengan mereka ya. We grew up with media sosial basically. Dulu zaman-zaman Ask FM, Plurk, Path gitu loh. Maksudnya itu kalau misalnya milenial, halo, pas kalian kayak tahu ya. Gen Z nggak tahu sayang. Nggak tahu. Yang mana ya? Iya mereka taunya kayak Friendster mereka nggak tahu. MySpace mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Iya. Bahkan Facebook pun mereka cuma untuk mendaftar masuk ke Instagram kalau Itu dia Kabam. Nah sekarang kan mereka kayak lebih apa ya, I guess dengan adanya, kalau dulu tuh milenial suka banget Kaskus gitu ya. Sekarang kan kayak Reddit meskipun tidak ada di sini, cuman kayak Gen Z tuh kayaknya sadar kalau they can really contribute anything and everything to the internet. Jadinya it kind of like gives them a sense of confidence juga kalau misalnya kayak anything that they do itu adalah kontribusi gitu, punya efek positif atau negatif, whatever it is, yang penting kontribusi dulu gitu. Dan kalau yang di Nepal itu kan basically pemerintahnya bilangnya kayak okay, we're banning 6 major social media platforms termasuk WhatsApp, Facebook, X gitu. Dan kayak come on now, itu basically kayak silencing the whole generation gitu kan. Jadi media tuh bukan cuma untuk news aja, tapi it's also like freedom of expression and how to get information and how to contribute juga. It makes you, gue sih ngerasa ya dulu when I tweet something,
itu gue berkontribusi terhadap masyarakat. Iya. Kayak wah Iya, penting iya, nih tweet honestly. gue gitu. Honestly bener, karena you breathe, you live, you learn. Ya. Itu tuh semuanya lewat media sosial. Kayak it's not just a medium lagi sekarang, jadinya kayak kinda like a way of life. I mean like look at us, kayak bekerja sekarang menggunakan media sosial itu. Jadi iya. Dan selalu nyala lagi akses kita 24 jam. Dua puluh Karena empat ya jam, emang kita betul. generasi pertama juga yang pegang kita, smartphone. gue Gen Z nggak ya, Kau maksudnya. zilenial Iya, ada. benar-benar. Kau Maksudnya zilenial. tapi kita tumbuh dengan si handphone ini Betul, yang mana betul. ya mata terus-terusan kesini kan selama Iya. hampir 24 jam gitu. Iya. Ngomongin mata ke layar, screen time berapa kira-kira? Mari kita expose diri kita sendiri. Kita Seberapa Mulai dari chronicle phone. online kalian? ya kalau itu sudah branding ya. Kalau Kalau- kita tidak berkontribusi iya. online, Salmon tidak berjalan loh. Agak Wake up, susah Play. ya. Kenapa bertambah? Masa tadi kita masukin kantong kenapa nambah? Aduh. Weekly atau daily? Week aja, week. Kalau weekly berapa weekly? Daily average ya, Ya. week ya, gua. Turun 21% loh, Wak. Oke, go. let's go. Dari minggu lalu. Iya. Aku totalnya 7 jam 5 menit. Period. Oke. Oke. Aku minggu ini turun 32%. Hmm. 7 jam 49 menit. Menang gue. Oke, Adam. Iya, itu Gue nggak dia. ngaktifin lagi. Aktif. Enggak. Ya. Enggak ngaktifin tapi Tapi ngelihat kayaknya- Instagram cuma 2 jam 9 menit. Itulah produktif. Tapi paling banyak lo apa? Apa? Instagram lagi. Oke. Berapa Instagram? Nggak ada ya, nggak ada jamnya. gitu. Ada. Ada. Emma. 12 jam 9 menit. Kalau lo berapa? Aku Lo pertama Instagram. Pertama. Tahu. tetap ini loh, TikTok. tetap Meta. Hmm. WhatsApp. Oh, WhatsApp. WhatsApp. Oh, oke. Kau tahu lah apa yang terjadi di WhatsApp. Iya, aku tahu, grup aku tahu. itu. Aku tahu. Kau Bam. Abis itu keduanya baru Instagram. Oke. Ketiga? TikTok. Oh, gue kebalik. Instagram, TikTok, WhatsApp. Kalau chatting di grup chat di aplikasi sosial media itu. Iya lagi banyak kayak orang-orang pada kayak udah punya nomor gua tapi nge-DM IG. Itulah, kita Itulah. juga ngobrol di mana saja. Iya lagi sih, Itu bener. dia. Itu samaan ini agak aneh sih, tapi kayak aku mau expose aja. Masa top for gue, Bang? Banking. Oh, banyak bayar-bayar Oh, ya iya. dia Iya, ya. konsumerisme. Terima kasih loh, bayar aku. Iya. Kelihatan Bagus bagian kan? bayar-bayar ya. Iya kan kita harus jajan membantu UMKM ya. Itu dia. Kalau top 4 apa aja tadi? Aku yang banking. Oh, kalau gue WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube. Aku lah Oh, selalu YouTube. memantau, selalu itu membentang. dia. Itulah Benar. aku. Ngomongin konsumsi media, kan kalian punya podcast nih tadi. Iya. Period. Boleh cerita nggak kenapa akhirnya memutuskan bikin podcast, terus kayak brandingnya juga Kenapa begini? begini gitu? Jadi mungkin berarti itu kita potong setengah perjalanan kita ya. Oh dari awal boleh? Oh, Dari dari awal awal boleh, berkonten. dari Dari awal. awal, Jadi ya, kita ya. berdua, aku dulu kerja di media juga. Halo rekan-rekan media. Gitu. Kita mau buat satu podcast lah, podcast cewek-cewek ini. Yang hostnya bukan Emma. Hostnya bukan aku. Hostnya bukan aku. Aku dulu di situ. Produser. Aku nggak produser. Aku bahkan di situ aku adalah AE. Oh, Aku ada AE, nah produsernya, nah aku aku yang mengurus bayar-bayaran kemana? Makanya M-Banking di situ. Makanya M-Banking. Terima kasih, M-Banking. Mother. Jadi produsernya memici lah Gemat kayak Iya benar. oh this girl, tapi Gemat itu BTW dia itu sudah menjadi cewek gaul dulu. Iya, siapa yang nggak kenal Sumpah Gemat? serius. Banyak loh. Enggak. Mau aku sebutkan. Gitu. Gue juga Terus- jadi dari zaman Friendster follow Gemat. Nggak Nah, bercanda. itu dia. Lo udah isi testimoni dulu. Iya. Friendster, MySpace. Iya. Nah terus abis itu kita berteman lah di situ. Berteman di situ. Kalau secara personal kenapa kita temenan bisa nonton di podcastnya sama Munta. Nah. Thank you. Tapi one day partner podcastnya Gemat tuh hostnya nggak bisa datang. Hmm.
jadi produsernya kayak kakak bantuin dong, kayak masih syuting kan. Ya udah kita berdua ngobrol-ngobrol, bikin TikToknya meledak. Akhirnya kita kayak seru juga nih. Akhirnya kita terusin until one day kontrak kita udah selesai sama media tersebut. Kita kayak kita lanjutin yuk gitu kan. Lanjutin kira-kira ngapain. We found this opportunity untuk kita buat podcast. Terus kita kayak, you know what, kayaknya udah cukup ya podcast daging interview yang banyak ini. Zaman itu kan bapak podcast mulai bikin podcast. Kita mulai agak resah, kayak kok laki semua ya be gitu kan. Ada apa dengan laki-laki ini dengan membeli mic di Tokped gitu kan. Itu dia loh. Jadi terus habis itu kayak ya udah deh kita bikin podcast aja. It was so humble by the way, kayak kita cuma pakai mic lama gue. Mic lamanya Gemat yang dulu Gemat suka pakai buat rekam cover ya kayak. Buat rekaman. Pakai web cover. Kayaknya musisi. Ternyata di SoundCloud juga ya. Iya. Sudah dari tahun 2011. Kita rekamnya juga kayak kameranya pakai webcam ini FaceTime dari komputer, dari laptop. Jadi kayak itu dulu di YouTube dulu atau di TikTok? Di Noise. Oh, di Noise. Jadi kemarin kita tuh di approach. Iya. No, actually jadi medianya tuh di approach sama Noise, terus yang dilempar kita. Iya. Terus karena kita cuma aktifnya di TikToknya aja gitu kan, short form terus kayak aduh kayak interesting nih kalau misalnya ada long form gitu. Jadi we tried, it was audio based, ada di Noise, terus tiba-tiba dibilang kita udah bisa video loh. And then we tried, it was okay. Tapi kalau tema-tema sendiri tuh kenapa ada spesifik pilihan? Kenapa It's ngomongin dating, film? Okay, so I think it's because jadi awalnya kita nggak sengaja viral itu, itu tuh kita ngomongin this trend yang he's a 10 but gitu. Itu kan juicy banget ya. Dan apa ya? I think karena kita juga kayak seasi dan kita find out kalau ternyata FYP kita agak mirip di TikTok, terus kita mulai kayak share meme sama video di TikTok tuh back and forth, jadinya FYP kita menyatu. BTW fun fact, pertemanan kita dimulai dari kirim-kiriman DM di TikTok. Kita nggak ngobrol sama sekali. Lihat ini gitu. Lihat ini until one day kita kayak tiba-tiba nggak tahu juga kenapa tiba-tiba deep talk berdua sampai kayak 3 jam terus kayak friends. Dari situlah chemistry-nya. Di situlah chemistry-nya. Dan perbincangan kita memang kayak sehari-hari. I think so. Gak maksud gue animin. Gue lupa awalnya. Sorry. Awalnya ini loh. Lebih ke nada sih tadi. Itu awalnya ini loh. Awalnya kita bonding over mantan kita yang Dodo Gemini, thank itu you. Dia. Jadi kayak semua topiknya di podcast kita tuh benar-benar apa yang kita bicarain sehari-hari sih. Iya, sebenarnya itu. Dan karena kayak namanya Salmon Mentah, jadi ya inilah raw-nya kita berdua kalau ngobrol dan ngebahas sesuatu. Tapi tuh ada di pas konsepin itu tuh ada idea bahwa memang ini pasar kita Gen Z nih atau generasi yang lebih muda nih gitu. Itu secara sengaja atau enggak? Itu kebentuk dengan sendirinya. Jadi the people that keep coming back ke konten kita yang di TikTok itu, kita ngelihat demografi kayak ini kok kayak bocil, ini kayaknya apa, ini umurnya berapa, terus tiba-tiba ada yang curhat, oh ya dia di tempat kerja aku, Gen Z, oh ya ini anak aku, milenial gitu loh. Tapi I think like benang merah yang bisa kita tarik adalah orang tuh nyala dan ikut sharing pas kita ngomongin sesuatu yang juicy, yang agak nggak, I don't wanna say gossipy, tapi kayak yang emang apa yang bikin resah. Ya kayak resah-resah pengen lagi. Ini kali ya, kayak topik-topik yang mungkin dibicarain cuman sama sahabat doang, itu pun kayak nggak secara lepas-lepas banget gitu. Jadi kayak sort of like kalau Bunda Korla kan idolaku. Idola Emma. Itu dia. Pernah nggak kau sampai nangis karena kau cinta kali dengannya? Jadi Bunda Korla itu kan dia, we love her because itu intrusive thoughts kita, tapi dia yang keluarin. Nah ini kayak topik-topik yang kayak pengen dibahas, tapi
nggak kebahas, jadi tapi dibahas sama kita berdua gitu. I think that's why people Omega 3 love us kayak gitu. Dan buat gue ya yang nontonin juga tuh kayak itu kayak simple tapi itu beneran real life-nya kita gitu loh. Iya kan, ngerti nggak sih? Ya kalian ngerti lah, kalian hostnya. Tapi maksud gue sebagai audiens tuh maksudnya itu tuh kadang-kadang tuh serius banget sebenarnya. Kalau mau dibahas serius ya serius banget, bisa banget gitu. Misalnya topik kayak tadi yang tuntutan minggu lalu gitu tuh kan hal-hal serius ya gitu. Tapi kan di sehari-hari kita nggak selalu serius ngomonginnya, keresahan-keresahan itu, dan kalian bisa nge-package itu dengan oh kita bisa join nih the conversation, kita bisa tetap care sama isunya, tapi jangan nangis. Makasih ya guys. Iya, sekali aja ya. Untuk pertama kalinya aku nge-expose diriku suka menangis ini loh. Kayaknya 5 tahun lalu nggak pernah deh kita berdua bikin TikTok untuk address the issue. Aku memakai baju hijau, gue memakai baju pink sambil lip sync lagunya Sabrina Carpenter. Kayak karena ada satu lagu di bagian bridge-nya benar-benar spesifik untuk dijadiin tren untuk people speak up. It's so fun. It's so nice kayak jadi ya kayak gitu. Dan kita berdua selalu kayak kita suka sih ngomongin hal deep, tapi we wanna make it in a way that you can be entertained by it juga. Ya, kayaknya yang dilakukan sama nggak cuma I guess like kita sebagai kreator di Indonesia ya, banyak banget kreator Gen Z I think all over the world dengan konten mereka ngebahas isu itu yang tadinya tuh kita ngerasanya jauh banget ya isu ini gitu. Jadi kayak apa ya, aku wanna say kita tapi kayak kita emang diajak tapi kayak basically kita manifest kali ya. We are trying to break that wall. We're trying to close that gap untuk ngeliat kayak ini tuh di keseharian lo, dan kalau misal lo nggak sadar akan ini ya lo harus melek gitu. Iya betul. Kamu sign up sosial media itu sekarang. Iya gitu sih. Tadi pagi juga aku ngedit itu konten tentang Sabrina Carpenter dan lirik-liriknya yang dipakai sama Gen Z untuk ngomongin hal yang politis gitu. Kalian sendiri ngelihat sebenarnya kalau di Gen Z kan ada stigma ya bahwa generasi muda ini jauh gitu dari hal-hal politis. Tapi menurut gue 2 minggu terakhir seenggaknya di Indonesia itu ngasih lihat bahwa jangan ngomong kayak gitu. Sebenarnya enggak loh gitu. Nah, menurut kalian gimana? I wanna be thankful for people influencer yang banyak bahas ranah politik di sosial media and mengemasnya dengan sangat fun, dengan sangat approachable. Karena dari situ Gen Z ini jadi melek, jadi ngerti. Tapi kayak pada dasarnya I think like our generation dan ke bawah we have such a huge curiosity aja sih sama dunia ini. And also kayak kalau misalnya lo nggak melek you're doomed. Iya exactly. Mungkin bagi banyak orang kalau misalnya lo nggak melek politik itu ya hidup lo bakal terancam gitu. And I guess dengan adanya sosial media dan internet dan lala, dan juga banyak banget platform seperti What Is Up Indonesia yang nge-repackage hukum lah atau kayak RUU gitu-gitu kan mereka translate ke bahasa Inggris agar lebih accessible. Ya gara-gara itu jadinya kayak oh ya I get to know these types of hard information atau kayak apa ya, informasi yang baku banget tuh bisa dicerna dengan mudah. Jadi gue mengerti ini sebenarnya ada hubungan dengan hidup gue. It sounds like everything is good gitu ya di media sosial. Kayak kemarin tuh sebenarnya maksudnya kan setiap hal ada 2 sisi. Betul. Nah di medsos juga apa namanya ada tren yang ini sebenarnya based on riset yang bilang kayak generasi ini tuh jadi gampang burn out dan brain rot gara-gara screen time tadi yang karena kita ya itulah addicted ya jadinya jatuhnya ke handphone gitu. Kalau menurut kalian sendiri tuh gimana? Kayak pro kontranya gitu. That fatigue is so real. Iya, benar. Karena tadi juga Emma mention kan kayak kita ngeliat berita, ada lagi misalnya ada berita kepergian, habis itu ada berita kerusuhan. Nextnya teman lo poster strap biar nggak di shadow ban. Iya. Benar. It's so weird. Itu benar kayak nge-scramble otak banget sih menurut gue. Jadi I do think that fatigue is real karena kita menyerap banyak informasi banyak banget at the same time dari kayak perspektif yang berbeda-beda juga. Jadi bener. It's always like again, this is the other side of the coin yang tadi kita omongin gitu. So of course the other flip is the brain rot. Iya benar.
Kau lakuin brain rot itu ya? Iya, jujur. Tapi kena efeknya nggak? Merasa nggak di personal? Ada efek-efek simptom-simptom? Kalau aku pribadi sih aku merasa aman, nggak se-brain rot itu untuk apa namanya, kayak konsumsi social media, karena masih ngeliatnya kayak oh this is work, jadi kayak nggak purely entertain juga gitu kan. Cuma berasanya itu adalah ke mental health, karena kayak itu, and this is the first time ever, I swear to God, sejak yang protes-protes beberapa minggu ini, setiap kali lagi ngelihat sosmed kadang tuh kayak sampai kena ke mental, dan itu it's real. And I think kalau dari aku ya, itu sesuatu yang sejujurnya nggak bisa dihindarin lagi sih. It's like you live di Jakarta yang polusinya wadidaw. Kayak it's something that you cannot run from, tapi something that you can cure aja gitu kan sekarang. Punya tips nggak buat mungkin kayak ada hal-hal yang kalian lakuin supaya nggak, ketika itu terjadi nggak terlalu ngefek ke diri sendiri? I built my FYP brick by brick, bro. Like setiap kali ada yang nggak kayak, ini mulai brain rot, kayak udah mulai kayak nggak, gue nggak mau, not for me, kayak not interested. Jadi build FYP brick by brick. Dari aku pribadi kayak I think like content creators, like people, I think you gotta be mindful with the content that you post, karena kayak iya sih, kita kan pekerjaannya memang kayak we live through the postings that we make, the engagements that we make, tapi at the same time juga yang kayak at least buat Salmon, setiap kali lagi aku pribadi lagi ngedit, kayak I think this content kayak bisa menjadi topik perbincangan dengan teman. Jadi kayak nggak cuma kayak brain rot kayak untuk lucu repost selesai kayak gitu, tapi kayak something to like share with a friend and like talk with your friend about the topic kayak gitu sih. Tapi kalau pribadi, at least I think tips keluar rumah sih. Oh yeah, that's a very good tip. Di sini ya. Keluar rumah sih. That's a very good tip. Kalau Gemat gimana? Watch long form. Ya. Gemat queen long form sih. Spend itunya nggak ini ya. Brain rot tuh kayak itu hit of dopamine. Kalau misal pendek kan lo ngulang kan. Jadi pas udah selesai one hit of dopamine, one hit gitu setiap lo replay gitu. Kalau long form tuh kayak kesannya kayak attention span lo akan ditahan gitu. And also it's not just brain rot tapi ada alurnya. Betul. Gitu. Dan itu harus dilatih sebenarnya supaya kita nggak sampai di level brain rot itu. Even kayak kalau misalnya nonton film atau series aja kan sekarang kayak episodenya udah pendek ya. Mungkin 15 menit, anime aja kayak ada yang kayak 15 menit. Atau enggak kayak nontonnya di speed 2. Itulah me, bro. Itulah gue nonton YouTube. And also like make routines, I guess. Kayak pergi keluar rumah, abis itu kayak I wanna meet temen yang ini, abis itu kayak I think making that routine and finding hobbies tuh juga membantu. Seeing real people. Ketemu temen sih, itu udah paling manjur menurut gue. Bener. Kalau lewat sosmed tuh kita sering compare ourselves, compare our life with what we watch on screen gitu. Padahal kan yang kayak barusan Gemat bilang, kita perlu juga ketemu temen supaya beneran lihat real life tuh kayak apa, bukan kayak yang ada di screen gitu. What do you guys think about? Ya itu sih tidak mungkin bisa kita escape ya, kayak comparison gitu. Ya gara-gara gue ngedit terus-terusan, jadi gue kayak comparing kayak editing style sih sebenarnya. Udah bukan kayak oh my gosh she looks so pretty, like I wanna look pretty like her, kayak itu udah basi gitu. Comparison is the thief of joy. If you want joy, just go outside. Jujur. Talk with a friend. Cuman kalau misalnya lensa lo adalah diapresiasi, menurut gue sih you're good gitu. Jangan sampai that thought just consumes over you, kayak I cannot be like her, I want to be like her gitu, kayak no vibes. Kalau emang tapi comparison is really compare dengan siapa lo? Itulah aku nggak pernah lagi jujur, tapi it is real karena ada this one friend of mine, jadi dia tuh sampai ngepost kalau dia mau kayak fast from social media dari Instagram, nggak buka nge-log out Instagram for like a month I think. Seperti Selgom ya? Itu dia. Karena dia udah mulai nge-compare dirinya sendiri sama orang lain in terms of liburan. Kalau aku
aku agak jadinya karena sering main sosmed aku agak nosy lagi. Jadi misalnya Kau selalu sangat nosy, Emma. Kau selalu. kalau kata orang, kalau katanya di TikTok sempat ngeliat gue, choose your pekerjaan occupation berdasarkan dengan toxic traitsmu. Contoh kemarin itu sempat ada heboh case tentang salah satu festival di Indonesia ini kan, Jakarta. Inisial enggak? Ini sih takut banget. Ada mancing Iya, nih. Parbat. Kita berdua nggak kesana. Disclaimer, kita berdua nggak kesana. Takut cancel. kita mendengar lah berita-berita ini. Belakangan ini biasanya yang ngoper-ngoper kayak guys, ada apa itu gua selalu. Emma tuh kayak selalu pertama guys. Dia lah. Ini nih kirim guys kejadian ini. That I go the rabbit hole, bro, kayak sampai kemarin kayak oke, jadi gini guys lore-nya. Kenapa bisa seperti itu? Dia akan berdasarkan observasi saya. Lo tuh digging banget soalnya di X juga. Kalau gue kalau menerima sesuatu ini gue kayak beres-beres dulu kali ya. Gitu. Kalau misalnya agak gak nyaman gue tuh fidgety gitu loh, kayak gue harus kayak ngebuka box atau apa gitu. Yang mau kirim blind box. Ya kan? Emang apa Scorpio? That's Rising ku Scorpio. Right? Yeah. Make sense. Exactly. Kau jangan berit aku dengan Kau Scorpio ya? Aku Moonnya Scorpio. Itulah kau. Iya, Silakan bonding. Sana Taurus. Itu dia. Jangan dijudge tolong. Usah kenal aja. Kan kita ngejudge dari jauh. Risingnya Gemini. Inilah hubungannya media dan Gen Z ya. Iya. Astrologi. Katanya apapun yang terjadi kalau misalnya dikaitinnya sama astrologi itu udah Gen Z final boss. Iya benar. Inilah kita Gen Z final boss. Pilpres milih pilihan lewat zodiak, jujur aku kayak gitu lagi. Kau Tapi jadi banyak sih yang ketawa. kayak gitu. Membuka Banyak Iya, yang kayak banyak. gitu. diri lo, kau crazy. Kemarin reshuffle yang aku yang aku lihat pertama kali apa zodiaknya di close friends aku umumkan ke teman-temanku, guys yang ini yang baru ini Cancer, take that information as you wish. Iya. Iya, semuanya boleh berpendapat, tapi itulah. Iya. Balik lagi ke Gen Z dan media. Iya. Karena job desk ya. Iya. Ternyata kalau kita di media tuh sebenarnya kebetulan aku udah lumayan lama di media, jadi ada selalu peralihan dari media cetak ke online tuh dulu ada gonjang-ganjing. Dari online sekarang ke sosial media itu juga ada gonjang-ganjing gitu. Dan itu berefek ke bisnis medianya, ke cara audiens membaca dan sebagainya. Gen Z itu yang bikin menarik adalah Gen Z itu kan tadi kan kayak kita obrolin, mereka semuanya ke internet nih. Mau nggak mau media tuh jadi kayak geser juga nih, jadi cara mengemas dan cara nyusun berita tuh sesuai sama term-termnya, aturan-aturannya yang dibikin sama platform jadinya gitu. Benar. Kalian ngerasain nggak itu peralihan dari sempat baca cetak gitu, terus pengalamannya gimana? Aku tuh suka banget baca cetak BTW dulu. Tabloid person itu. Tabloid apa? Biasanya kalau baca koran fisik, aku nggak mau baca beritanya. Aku ke belakang. Melihat gambar ya. Gambar. Kalau awal-awal kayak gitu. Tapi dulu tuh jadi kakekku dia tuh orang pendidikan banget. Maksudnya suka banget baca. Kedua kakek dari kedua sisi ini suka membaca. Saya brain rot 10 jam. Minggu lalu 10 jam daily average. Jadi kalau misalnya dibandingin per generasi, brain rotting is like reading a comic. Exactly. Iya, bener lagi. Tapi ya Basically. berasa banget. Even zaman kayak website kayak gitu-gitu kita juga masih ngerasain kan. Nggak langsung sosmed banget. Iya, forum-forum gitu ya. Forum-forum. Tapi emang dari dulu suka baca nggak? Suka baca media cetak gitu nggak? Majalah. Oh, I like to adore ini sih. Kalau di koran ya, I like to adore fotografinya gitu. Oh my god, iya banget. Kalau zaman sekarang ngeliat berita kemana? Kalian Sosmed. masih ngeliat berita nggak? Tapi Jadi sekarang melihat berita, jujur. Sekarang maksudnya nggak thank God sih, tapi kayak karena kejadian-kejadian kemarin. Thank God sih.
Wow, nggak tenggat, parah banget Iya. di Aku call di-cancel out oleh bajir. media. Karena kejadian-kejadian kemarin jadi ngelihat di sosial media, dan sekarang I have to admit kayak media-media tuh mengemas beritanya, apalagi yang media-media yang kayak anak-anaknya lebih muda kayak gitu Kayak- kelihatan tuh. Magnum. Naturally ER. BTW nama aku ada Magdalenanya loh. Cie, emang udah destiny sih kalau di Iya, sini. di-cut Itu nanti ya nih buat promo. Iya, benar. Period. Itulah dia. Kalau lo baca majalah? Gue majalah banget. Aku tuh dulu anak kawanku, Go Girl. Iya. Tuh langganan. Aku dulu juga sempat menangis-nangis ke mamaku. Aku mau langganan Nylon magazine. Oh my god, zaman Iya dulu. sih, iya. Nylon banget sih zaman. Soalnya kalau misalnya nggak keep up sama sama apa cetakan Go Girl, aku tidak mengerti apa yang teman-temanku omongkan, you know. Oh iya, kan aku nggak Tidak sekolah. boleh. Aku sekolahnya inter, maaf ya. Tapi itu kan dulu standar ini ya, standar cool gitu. Iya, Kalau karena ikut tren. bener. sekarang kan kayak oh my god, lo udah lihat belum sih kayak postingnya si ini. Iya, That's iya, basically like Go Girl kan kayak gitu, kayak oh my god ya ada photoshootnya Zoe Kravitz or something Iya, gitu-gitu iya. kan. Dan kayak lo juga tahu kayak what's happening around you juga di majalah jadinya. Terus kayak ini nulis siapa? Terus kayak oh my god, pengen deh nulis di media. Sekarang kau bisa punya blog buat kau Sendiri. punya Iya, you X can actually punya build your own apa. media bahkan. It's crazy. Ya itu It's crazy. apa yang dihadirkan gara-gara sosmed ya. Jadinya Iya. semua orang bisa build their own media persona gitu ya. Iya, Benar. betul. karena it's so accessible and now every male can have a podcast. Anyway, Ngomongin Mel, ada tren Mel performatif. nyambung masuk ke masuk ke Inilah aku kami. membantu lo di sini Makasih ya. banget Iya, loh, Gamat. sama-sama Makasih loh. banget. Ada tren Mel performatif tuh. Tadi kan Emma sempat mention tentang podcast ini sebenarnya di awal tuh di Indonesia trennya malah di bapak-bapak Iya. itu. Terus sekarang ada tren Mel performatif gitu. Kalau kalian sendiri ngeliatnya gimana? Kita sudah mendedikasikan satu episode Episode Salmon untuk- Mentah loh Ah. ngomongin performative male. Fun banget lagi. Iya. Very slay, you Iya. know, episode itu karena kita ngebahas apa yang terjadi yang di Taman Langsat. Actually ada apa kompetisinya. Karena tadinya kayak kita pengen ngomongin tapi kayak buat apa gitu kan. And then ada si kompetisi ini. Kita ngebahas bagaimana every performative act is akarnya itu adalah sebuah pertanyaan, am I loved? Kayak gue disukai gaya. Kayak you need to perform untuk di like. To perform it's not bad. Right. Karena Pada everybody esensinya performs. exactly. Sebenarnya kan kayak komentari di gender roles karena Iya, iya, role itu kan peran itu kan untuk di perform Iya. gitu. Sosiologi. Itu dia. Judith Butler. Ini dia. Stop. Nah, jadi kayak the critique was nggak cuma tentang gender roles tapi kayak kita tuh performing itu sebenarnya untuk siapa Iya. dan untuk apa. Kita juga bahas tentang sebenarnya kita semua at one point in our life pasti kita pernah perform. Iya. Kayak kita menjadi performatif itu. Iya. Dan jadi kayak apa ya? I think like the trend nowadays jadinya it's a apa ya? Orang-orang tuh nge-call out sesuatu kayak peran-peran manusia sehari-hari. Dari tema-tema kayak gitu sih sebenarnya yang bisa bawa ke tadi ya apa masalah-masalah yang ada di real life juga. Kan itu nggak mungkin nggak dibahas langsung kayak ternyata semua manusia butuh validasi dicintai. Tapi dengan term male performatif tadi kita bisa ngobrol sampai ke sana gitu. Iya. Bener. And that what male podcast can't do. Sorry. Bahaya kau Tapi Emsta. penasaran kalau bikin tema tuh biasanya kayak gimana sih di podcast kalian? Nah, Prosesnya gitu. kalau mau di step by step sih ada yang kita look for topics kayak oh lagi trending apa nih topik-topiknya like as ini kayak marketing geek as it sound kayak bener-bener melihat insights and like Google search, Google Trends gitu. Atau kadang kayak bisa dari kayak kita ngobrol, kita lagi hangout sama teman-teman kita, terus kayak you know what ini topik yang seru sih untuk diajak ngobrol. Kayak gitu. Sometimes there are topics yang kayak kita bener-bener bingung ngomongin apa ya. Ya, yang termotivasi sama keadaan itu yang kita post hari ini.
lahir dari keseharian. Oh, dan juga lahir dari omega 3 juga. Betul. Jadi kadang kayak mereka suka minta gitu, kayak kok omongin ini dong gitu. Jadi we take in the Tapi yang menarik tuh dari media apa ya zaman sekarang lebih interaktif nggak sih? Ih, Ya banget nggak sih? banget. Sumpah. gua Sampai bersyukur sekarang. banget Jadi sih, kita tuh malah. kemarin tuh ada podcast tentang PDKT dan putus. Back to back. Iya, back to back. Jadi kayak abis dari PDKT putus. Oh, komentar terhadap social life. Nah, sejak kita nge-upload si yang putus ini, ternyata it relates with people gitu kan. Padahal itu waktu itu kita agak deg-degan sebenarnya kayak karena kita ngepostingnya pas masih di masa-masa duka lah. Kita semua masih berduka, cuman yang kayak you know what, I think people need a break. Kayak let's just post about this. Ternyata banyak yang relate. Mungkin banyak yang putus juga ya di masa-masa itu. Kita gak pernah tahu. Sampai sekarang masih suka ada yang DM yang kayak, Kak, aku pengen curhat tentang kejadian putus aku. Boleh di komentar, boleh kalian nanti react di konten, boleh enggak anon aja. Tapi aku cuma mau cerita. Kayak hal-hal yang kayak gitu kayak you don't get that like 5 years ago. I think. Yeah. Lo bisa kayak submit, kayak lo bisa kayak nulis gitu kan sebenarnya kayak misal ke Jakpos gitu ada kolom. Iya. Zaman dulu kan Iya, gitu ya. Zaman dulu kan ada yang kayak ntar ada Kirim surat apa? Iya. Surat pembaca. Iya namanya. benar, ke PO Box gitu. Bener, Terus ntar bakal dibacain kayak oh my god, gue di feature nih gitu. Iya. It's still the same feeling now, tapi kayak ya udah itu DM. Soalnya kemarin juga pas kita ngebahas salah satu submission yang PDKT, gitu kayak kita ngebahas cerita dia, terus dia nge-DM gitu kayak ini cerita aku Gitu kayak lucu banget. Jadi kayak it's a whole collective jadinya Iya, it's a kan. community dan itu fun banget sih. Kayak interactionnya karena jadi dekat. So it feels like we're all friends. Yeah. And And I we're think collective. I think that's the appeal of Salmon juga sih, karena kalau misalnya setiap episode kayak tadi lo bilang juga kan Dam, kayak it feels like ya kita lagi ngobrol aja di kamar gitu. So they're in on it. Episode yang hari ini gue tadi kebaca juga komennya, of course gue ngecek kayak analytics setiap detik. Ya, itulah dia. Ada yang komen kayak, Pak, dengan audio kayak gini malah tambah kerasa deh kedengeran azannya. Karena pas kejadian itu saya sedang kayak Ada azan Ada gitu. azan. Jadi kemarin tuh kayak ada technical difficulties. Jadi audionya tuh kayak masuk. Jadi kejadian itu jadi kayak ini eksklusif di Magdalene. Eksklusif. Eksklusif. Ini highlight ya. Ini highlight. Jadi pas waktu itu kejadian itu tuh bener-bener sehari setelah kejadian Afan kan. Kita nggak tidur lah. Gemat baru tidur kayak jam berapa? 3 kali. Aku baru tidur kayak jam 4. Datang-datang kita lagi berduka banget, berduka marah semuanya campur aduk. Udah yuk kita rekam, buru-buru. Lah makan segala macam pulang. Kok nggak kerekam? Jeng jeng. Aku salahkan pada thank you. Terus ya kemarin tuh gara-gara agak unplug session, jadinya tuh kayak suara azan. Literally unplug. Literally unplug session. Kayak suara azan, suara anjing menggonggong, suara kafilah berlalu gitu ya, semuanya kayak kedengeran. Terus yang komen kayak berasanya lebih real. Kayak berasa aku lagi ada Jadi di situ bakal gitu, dilanjutin gemes banget. kayak Apa? gitu? Unplug session. Enggak. Aku menolak, pribadi aku menolak. Jangan. Thank you. Karena apakah job desk? Itu dia. Karena job desk kan nggak bisa kak Iya. kita. Tapi it's fun. I mean like kalau buat kita pribadi, karena orang kadang suka ngelihat kayak this generation and media kayak from the lens of negativity. Kalau at least kayak kita ngelihatnya dari Salmon ngelihatnya kayak so positive karena tanpa ini kita nggak bisa punya interaksi yang kayak sekarang gitu. Ada hal-hal baiknya juga yang sebenarnya harus kita cultivate gitu ya. Betul. Ternyata udah sejam ya. Wow. Makasih dia. banyak Gemat sama Terima Emma kasih. sudah hadir, sudah mau sharing proses-proses di Salmon Tube. Kalau mau nonton di mana bisa share nggak? Bisa ke YouTube-nya Salmon. Display name sih Salmon Tube, tapi username-nya Asupan OMG3. Ya di YouTube, TikTok, Instagram. Thank you. Thank you. Makasih banget udah mau sharing. Terima kasih loh for having us. Kita ketemu lagi di episode berikutnya guys. ketemu di Salmon Mentah. Yeah. Bye. Thank you.